Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta RUU DKJ telah disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ini dihadiri 303 anggota Dewan. Dalam kesempatan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI sepakat mengesahkan UU DKJ. Dengan disahkannya aturan ini, Jakarta tak lagi menyandang status daerah khusus ibu kota (DKI). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan UU DKJ tetap memiliki kekhususan meski sudah tidak akan jadi ibu kota negara lagi, sehingga bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonominya. Pembahasan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah, DPR RI, dan DPD RI untuk mengupayakan Jakarta menjadi kota berkelas dunia dengan tetap mempertahankan perputaran ekonomi yang besar. Menurut Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Aktas, terdapat 8 fraksi, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, dan PAN, yang menyetujui RUU DKJ disahkan menjadi UU. Sementara, hanya fraksi PKS yang menolak RUU DKJ menjadi undang-undang. 8 fraksi menyatakan setuju untuk diteruskan ke tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Seperti yang kita ketahui, Presiden Joko Widodo menyetujui wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Jawa saat mengadakan rapat tertutup di kantor kepresidenan bersama Kementerian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Jokowi memilih opsi yang ditawarkan Bappenas untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Di luar itu, masih terdapat 2 opsi lain yang diberikan Bappenas, namun keduanya masih menjadikan Pulau Jawa sebagai lokasi pengganti Jakarta. Meski baru masuk tahap pemaparan kajian, namun Jakarta bisa saja kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara karena berbagai alasan yang ada. Misalnya, beban yang terlalu berat sebagai pusat bisnis dan pemerintahan, kawasan yang kerap terendam banjir karena memiliki tanah yang di bawah permukaan laut, kemacetan yang semakin parah hingga menimbulkan banyak kerugian, dan sebagainya. Kegiatan pemerintahan negara tak lagi dipusatkan di Jakarta, dan kota itu tak lagi menjadi ibu kota negara. Inilah hal yang akan terjadi pada kota Jakarta. Hal pertama yang pasti terjadi adalah Jakarta kehilangan statusnya sebagai daerah khusus yang selama ini dilekatkan di depan namanya, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Perubahan penyelenggaraan pemerintah akan terjadi sebagai bentuk konsekuensi hilangnya status DKI dari Jakarta. Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta akan berstatus sama seperti provinsi-provinsi lainnya. Namun, bisa saja status daerah khusus tetap disandang oleh Jakarta apabila pemerintah memutuskan untuk memberinya sebagai daerah dengan kekhususan baru. Soalnya di Indonesia ada daerah khusus, ada juga daerah istimewa, seperti Aceh, Yogyakarta, dan Papua. Pemindahan ibu kota berarti memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke tempat yang baru, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bappenas. Meskipun demikian, Jakarta masih akan tetap menjadi pusat kegiatan bisnis dan perekonomian sebagaimana saat ini. Selain itu, berbagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan dan ekonomi, misalnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, tetap akan dipusatkan di Jakarta. Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis, bahkan harus sudah menjadi pusat bisnis yang levelnya regional atau level Asia Tenggara. Cara ini mengadaptasi praktik negara lain yang dinilai sukses memindahkan ibu kota negaranya dari satu kota ke kota lainnya. Kemacetan yang terjadi di Jakarta juga tercatat menimbulkan kerugian yang semakin membesar dari tahun ke tahun. Kerugian ekonomi yang diakibatkan angkanya mencapai 100 triliun per tahun, dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta. Terlepas pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Gubernur Jakarta Anies Baswedan menegaskan tidak akan memengaruhi proyek pembangunan besar yang sudah direncanakan akan dilakukan di Jakarta. Presiden menegaskan bahwa pemindahan ibu kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta.
rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus. Sementara itu, menurut Anies Baswedan, pemindahan ibu kota dari Jakarta tidak akan mengurangi tingkat kemacetan yang seolah sudah menjadi ikon tersendiri bagi Jakarta. Faktor utama penyumbang kemacetan di Jakarta bukanlah kegiatan dari sektor pemerintahan. Jadi perpindahan ibu kota tidak otomatis mengurangi kemacetan, karena kontributor kemacetan di Jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta, bukan kegiatan pemerintah. Kendaraan yang memadati jalanan Jakarta, dari catatan yang dipaparkan, jumlah kendaraan milik pribadi jauh lebih banyak daripada kendaraan yang dimiliki oleh dinas pemerintah. Jumlah kendaraan pribadi di Jakarta sekitar 17 juta, dan kendaraan kedinasan hanya berjumlah 141 ribu. Kalaupun pemerintah pindah, tidak kemudian mengurai masalah kemacetan.